Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Monika Regianti. Di sini akan menjelaskan tentang penilaian dampak dinamis berbasis aset dari serangan cyber untuk analisis risiko dalam sistem kontrol industri. Tahun-tahun terakhir, keamanan cyber sistem kontrol industri (ICS) menjadi semakin penting, terutama karena adopsi jaringan komputer yang luas di ICS dengan interkoneksi dengan internet. Insiden serangan cyber yang signifikan selama beberapa tahun terakhir termasuk Stuxnet. Pengetahuan umum tentang aset di ICS. ICS adalah kumpulan aset melalui pendekatan pemodelan sistem berbasis ontologi. Sistem dapat dijelaskan dengan beberapa atribut fundamental, tujuan, fungsi, perilaku, dan struktur yang pada dasarnya mewakili aspek-aspek tertentu dari suatu aset. Secara umum, instans aset dapat diwakili oleh koleksi dasar berikut. Yang pertama, tentang konstruksi, yang kedua fungsi, yang ketiga kinerja, yang keempat lokasi, yang kelima bisnis. Tinjauan singkat PN. PNS adalah alat pemodelan grafis dan matematika untuk pengaturan persamaan keadaan, persamaan aljabar, dan matematika lainnya. Model mengatur perilaku sistem. Dalam setengah abad terakhir, PN telah diperkaya dan dikembangkan secara signifikan, membentuk berbagai kelas PN seperti PN hibrid, PNS berjangka waktu, dan jaringan Petri berwarna atau CPNS. Mereka telah diterapkan secara luas dalam banyak sistem industri seperti manufaktur, kimia, teknik, komunikasi, dan transportasi. Karakteristik membuatnya cocok untuk analisis risiko. Dalam tulisan ini, PN hibrid diadopsi untuk sistem model dinamika di bawah serangan siber. Pemodelan berorientasi objek dari aset tingkat komponen. Dalam hal aset, setiap aset memiliki perilaku dan atributnya sendiri. Aset berinteraksi dengan yang lain melalui inputnya dan outputnya. Dengan demikian, model aset tingkat komponen terdiri dari dua bagian, struktur eksternal dan struktur internal. Struktur eksternal terdiri dari satu set prot yang membentuk antarmuka model, sedangkan internal struktur mencirikan fitur perilaku internal suatu aset. Evolusi perilaku ini umumnya ditentukan dalam resep, memperlakukan setiap aset sebagai antrian server tunggal. Perilaku di suatu aset dieksekusi secara berurutan. Yang pertama, perangkat pengawas, yang kedua, pengendalian, yang ketiga, akuator, yang keempat, unit proses, yang kelima, sensor. Konstruksi model aset tingkat sistem. Di setiap model aset tingkat komponen, prot input digunakan untuk memasukkan parameter input dan output menunjukkan hasilnya. Hubungan prot input dan prot output dapat digunakan untuk menynkronkan model aset tingkat komponen saat disintesis. Flange yang terpaksa ditimpa dengan nilai tempat ketika serangan dihentikan pada TE token TEN dihapus, dan pembaruan buffer dari tempat IPL akan efektif sesudahnya. Kuantifikasi dampak. Asumsikan bahwa tingkat produksi PR (T) dalam keadaan normal diperoleh secara offline. Dengan evolusi sistem sampai kriteria pelarian dipenuhi, insiden bahaya seperti ledakan yang akan terjadi kemungkinan menghentikan proses produksi dan mengarah secara tiba-tiba
peningkatan kerugian sistem. Untuk setiap jenis insiden bahaya, menghubungkan pengetahuan aset, analisis kerugian, dan penghitungan untuk badan yang terpengaruh bahaya dapat dibuat offline. Kemudian, analisis cyber. Beberapa serangan cyber penyerangan dapat melakukan serangan atau kombinasi individu. Serangan individu terhadap sistem kontrol dampak dari serangan kombinasi, bukan jumlah dampak dari masing-masing individu. Serangan karena analisis perambatan dampak dilakukan atas dasar keamanan sistem saat ini, yang baik keadaan normal ataupun keadaan diserang. Sekian video yang saya buat kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.